Jadi di episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan kebangkitan seorang tokoh baru. Dia bernama Francois. Setelah kebangkitannya, dia langsung mencari di mana Ryusui berada saat ini. Dan sekarang dia bersama Gen sedang menuju desa Ishigami. Dan akhirnya setelah berjalan hampir 2 hari penuh, mereka akhirnya sampai di desa Ishigami. Di sini terlihat Francois yang sudah memahami apa yang sudah terjadi kepada dunia ini. Dia kemudian melihat roti buatan Senku. Setelah melihat roti hancur ini, dia kaget dan hampir pingsan. Kemudian Francois berkomentar kalau roti yang mereka buat ini terlalu hina untuk dihidangkan kepada tamu. Kemudian Francois mengambil celemeknya dan bersiap untuk memasak. Kemudian Senku meminta sebuah roti yang bisa bertahan dalam waktu yang lama. Di sini Ryusui meminta roti yang setidaknya bisa bertahan selama 10 bulan. Francois paham dengan apa yang akan dia buat. Kemudian dia meminta beberapa bahan tambahan. Sekarang Kohaku dan Ukyo, mereka menangkap beberapa kambing. Kemudian kambing-kambing ini diambil susunya, dan dari susu ini diolah menjadi butter susu kambing. Dan bahan pertama sudah didapatkan. Selanjutnya mereka mencari buah-buahan dan membuat alkohol. Sekarang susu butter tadi direndam di dalam alkohol bersama dengan buah-buahan kering. Hal ini bertujuan untuk mengeringkan air sampai tetes terakhir. Cara ini bermanfaat supaya rotinya tidak menjamur nantinya. Kemudian mereka mulai membuat adonan roti. Di sini Francois sendiri yang memimpin pembuatannya. Terlihat skill dan pengetahuan Francois yang luar biasa. Setelah adonannya jadi, mereka langsung memanggang roti ini. Kali ini mereka menggunakan oven khusus yang apinya berada di bawah dan di atas. Cara ini efektif untuk mengendalikan suhunya secara terpisah. Kemudian Francois menjelaskan kalau proses pengerasan roti itu cuma terjadi di 9 menit pertama saja. Oleh karena itu, mereka harus mengolahnya secara maksimal dari awal. Francois ingin oven ini menjadi kedap udara. Kemudian Senku menambahkan air ke dalam oven khusus ini. Dan sekarang udara di dalam oven keluar semua karena massa jenis uap air yang lebih tinggi dari udara. Setelah melihat kemampuan Senku, sekarang Francois yakin kalau Senku ini dibutuhkan untuk menguasai dunia yang baru. Ryusui juga setuju dengan hal ini. Dan akhirnya setelah beberapa menit, roti yang mereka buat sudah matang dan mereka memakannya bersama-sama. Di sini Chrome dan Ukyo sampai menangis karena terlalu enak. Kemudian mereka memberikan resep dan cara mengolah roti ini kepada tim Taiju. Di sana yang menerima telepon adalah Minami. Langkah-langkahnya cukup mudah. Pertama, campurkan air, garam, dan tepung menjadi satu. Kemudian diaduk-aduk sampai rata. Setelah itu biarkan dulu selama 1 jam. Kemudian adonan tadi dibentuk menjadi bulat dan diamkan lagi selama 1 jam. Sampai gas di dalamnya keluar semua. Kemudian adonan tadi dipanggang dalam suhu 200-300 derajat Celcius. Dan selesai. Setelah mengetahui resepnya, Minami kemudian menagih hadiah yang Senku janjikan sebelumnya. Senku teringat lagi dengan permintaan Minami. Di sini Senku membutuhkan seorang pengrajin yang handal untuk membuat benda tersebut. Oleh karena itu, Senku meminta Kaseki untuk pergi menuju desa Ishigami. Karena jaraknya yang cukup jauh, Taiju menawarkan untuk menggendong Kaseki. Tapi ternyata selama di sini, Kaseki sudah berhasil membuat gorila uap versi 2. Kemudian Minami dan Kaseki menaiki mobil ini sampai ke desa Ishigami. Setelah sampai, semua orang di sana kaget karena mobil buatan Kaseki ini sangatlah keren. Terlebih lagi, Kaseki juga menggunakan jas yang sangat keren. Kemudian Senku menjelaskan apa yang akan mereka buat. Setelah mendengarnya, Kaseki sekali lagi terlalu semangat sampai merobek bajunya sendiri. Kemudian Senku dan Kaseki mulai mengerjakan bagiannya masing-masing. Di sini Senku bersama Chrome. Senku mulai mencampurkan sodium hidroksida dengan perak dan amonia. Kemudian potongan kaca dimasukkan ke dalam campuran tadi. Di sini Senku juga memasukkan sedikit gula dari anggur kering.
dan jadilah sebuah cermin. Di sini Chrome kaget melihat wajahnya sendiri. Kemudian Senku membuatnya dalam jumlah yang banyak. Tapi apa yang Minami minta bukan cuma cermin ini. Sekarang Senku menjelaskan kalau cermin ini berfungsi sebagai film. Dan cermin buatan Senku ini kemudian dipasang di sebuah kotak yang dibuat Kaseki. Kotak itu kemudian dicuci dengan air laut. Dan akhirnya mereka mendapatkan sebuah kamera. Kamera inilah yang Minami inginkan. Karena dulunya dia adalah seorang wartawan, maka kamera adalah benda yang sangat dekat dengannya. Setelah mendapatkan kamera ini, Minami langsung menangis dan berjanji akan mengabadikan perjalanan mereka di dunia yang baru ini. Tapi ternyata Senku tidak cuma membuat satu kamera. Dia langsung membuat puluhan kamera. Tujuannya untuk memudahkan mereka dalam membuat peta yang baru. Di sini Minami sedikit merasa kecewa karena kamera miliknya bukanlah satu-satunya. Tapi itu tidak masalah, dan sebagai hadiah, dia ingin mengambil foto pertama di dunia yang baru ini. Ryusui kemudian membayar Minami dan meminta untuk dijadikan model dalam foto pertama itu. Tapi Minami menolaknya. Kemudian Ryusui sadar kalau orang pertama yang layak difoto adalah Senku. Tapi di sini Senku tidak mau difoto. Tapi setelah dipaksa Ryusui, akhirnya dia mau juga. Ryusui berniat memasukkan foto pertama ini ke dalam museum sejarah Nanami di dunia yang baru. Kemudian Francois memberikan beberapa baju yang dia bawa untuk dipakai Senku di dalam foto. Tapi Senku merasa hal itu bukan dirinya dan akhirnya dia tetap memakai baju yang dia pakai biasanya. Tapi di sini Senku masih bingung harus berpose seperti apa. Kemudian Francois memberikan ide untuk berpose seperti ilmuwan paling terkenal di zaman modern. Senku setuju dan akhirnya dia berpose seperti Albert Einstein. Bagi manusia yang lahir di dunia yang baru, tentu mereka tidak mengenal siapa itu Albert Einstein. Tapi bagi manusia modern, mereka tahu dia adalah ilmuwan paling terkenal di dunia. Kemudian setelah melakukan pemotretan pertama, Senku dan Ryusui kembali menaiki balon udara dan memfoto banyak tempat dari atas. Di sini terlihat Chrome yang berlari mengejar balon udara dari bawah. Jadi keinget masa kecil nggak sih? Suka ngejar-ngejar layangan yang putus? Oke, itu tadi alur cerita dari Dr. Stone Season 3 episode kelima. Di episode kali ini akhirnya mereka membangkitkan fotografi, sebuah seni yang sangat indah. Makin penasaran benda apa lagi yang bakal Senku dan teman-temannya buat. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.